Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Putu Gede Surya Cipta Nugraha, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konfigurasi virtualan atau yang lebih kita kenal dengan istilah VLAN. Dalam melakukan proses konfigurasinya nanti, saya akan menggunakan aplikasi simulasi jaringan yaitu Cisco Packet Tracer. Oke, kalau kita membahas tentang virtualan, kita tidak akan jauh-jauh dari perangkat jaringan yang bernama switch. Berikut adalah gambar dari sebuah switch. Switch adalah sebuah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam sebuah jaringan. Misalkan di sini kita akan menghubungkan beberapa komputer, 1 sampai 10 komputer. Kita bisa menggunakan switch untuk menghubungkan komputer-komputer tersebut. Atau kita ingin menghubungkan beberapa komputer dengan router. Nah, kita juga bisa menggunakan switch sebagai sarana menghubung perangkat komputer ke router. Switch memiliki cara kerja yang lebih terarah sehingga mampu mencegah terjadinya kolison pada pengiriman data. Kolison di sini yang dimaksudkan adalah proses tabrakan data. Tentu dalam proses pengiriman data yang kita harapkan adalah data kita sampai pada tujuan dengan kondisi yang normal, dengan kondisi yang baik, bisa diakses dan bisa dibaca. Nah, di sini switch mensupport hal tersebut karena switch memiliki cara kerja yang lebih terarah. Dalam OSI layar, switch itu bekerja pada lapisan data link. Oke. Selanjutnya, switch memiliki dua jenis ya. Yang pertama itu adalah switch unmanageable. Switch unmanageable ini adalah switch yang tidak perlu kita manage atau kita tidak perlu melakukan konfigurasi. Jadi, ketika kita melakukan proses pembelian model switch unmanageable ini di pasaran, jadi nantinya tinggal kita nyalakan saja switch-nya, tinggal kita colokan kabel pada switch. Nah, jadi switch bisa bekerja sebagaimana mestinya. Nah, berikut adalah gambar dari switch unmanageable. Nah, jenis yang kedua itu adalah switch manageable. Nah, ini kebalikan dari unmanageable. Nah, pada switch manageable, switch ini bersedia kita konfigurasi. Apa saja yang bisa kita konfigurasi? Nah, yang pertama, kita bisa melakukan konfigurasi VLAN. Yang kedua, kita bisa melakukan proses monitoring. Yang ketiga, kita bisa melakukan konfigurasi port security maupun konfigurasi lainnya. Berikut adalah gambar dari switch manageable. Nah, dalam proses pembangunan jaringan, jika kita di sini ingin membangun jaringan yang skalanya kecil atau tidak ingin belajar tentang jaringan yang nantinya di sana hanya terhubung 1 sampai 4 komputer, saya sarankan untuk menggunakan switch unmanageable. Karena dilihat dari faktor biaya, switch unmanageable ini jauh lebih murah dibandingkan dengan yang switch manageable. Nah, sedangkan jika kita diberikan kesempatan dalam kita bekerja maupun proyek-proyek tertentu membangun jaringan skalanya menengah maupun besar, membangun jaringan pada sekolah, pada kampus maupun kantoran, nah, saya merekomendasikan untuk menggunakan switch manageable. Nah, karena di switch manageable ini banyak hal yang bisa kita konfigurasi, khususnya keamanan dari perangkat-perangkat nantinya yang terhubung pada jaringan yang sudah kita bangun. Tapi tentu jika kita lihat dari segi harga atau biaya, switch manageable ini harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan switch unmanageable. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang virtualan atau VLAN. VLAN adalah teknologi yang dapat membagi jaringan LAN yang berada pada sebuah local area network menjadi bagian-bagian yang terkecil. Nah, di sini saya sudah memberikan sebuah ilustrasi ya.
ada dua divisi yang terhubung pada satu suite. Divisi yang pertama itu bernama divisi accounting, dan divisi yang kedua ini bernama divisi marketing. Ya. Secara fisik kita bisa lihat kedua divisi tersebut terhubung pada satu suite, ya. Dan dapat kita pastikan dari divisi accounting bisa berkomunikasi dengan divisi marketing maupun sebaliknya. Divisi marketing bisa juga berkomunikasi dengan divisi accounting. Nah, tetapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan juga. Misalkan terjadinya broadcast pesan pada jaringan tersebut, maupun ada beberapa data yang tidak boleh diketahui maupun yang bersifat rahasia. Nah, jadi kita bisa menerapkan konsep VLAN di sini, ya. Kita akan melakukan proses pembagian dari jaringan yang ada. Nah, jadi pada gambar ini divisi accounting kita masukkan ke dalam VLAN dengan ID 10. Sedangkan pada divisi marketing kita masukkan VLAN dengan ID 20. Jadi divisi accounting hanya bisa berkomunikasi dengan satu divisinya saja. Begitu pula dengan divisi marketing yang hanya bisa berkomunikasi dengan divisinya saja, gitu. Jadi proses dari keamanan data yang tidak perlu diakses oleh divisi lain itu lebih aman. Maupun nantinya ada broadcast data, misalkan yang berkaitan tentang marketing. Nah, dari sisi accountingnya dia tidak perlu menerima proses broadcast data tersebut, begitu. Ya, jadi secara fisik mereka terhubung satu sama lain. Nah, tetapi secara logika mereka terpisah atau tidak terhubung, seperti itu. Nah, dalam melakukan proses konfigurasi dari VLAN, ya, di sini ada beberapa hal yang harus kita lakukan, ya. Di sini sebagai contoh kita akan melakukan konfigurasi VLAN pada divisi accounting. Di sini VLAN yang ingin kita bangun adalah VLAN dengan ID 10. Berikut adalah perintahnya. Nah, ini VLAN 10 kita berikan nama accounting. Nah, ini pada sintak yang pertama ini adalah proses untuk membangun VLAN dan kita memberikan nama dari VLAN tersebut. Sedangkan pada sintak yang kedua dan yang ketiga adalah menginputkan interface, ya, interface yang terhubung pada switch, ya, ke dalam VLAN yang sudah kita bangun. Sebagai contohnya di sini komputer pertama pada divisi accounting itu terhubung kepada switch menggunakan fast Ethernet 0/1. Begitu pula dengan komputer yang kedua di divisi accounting itu terhubung dengan fast Ethernet 02. Nah, jadi dengan kita menggunakan sintak yang kedua dan yang ketiga, kita bisa memasukkan komputer yang terhubung pada fast Ethernet 01 dan 02 itu masuk ke dalam VLAN 10. Seperti itu. Untuk config selanjutnya di sisi marketing, ya. Di sini divisi marketing kita akan bangunkan VLAN dengan ID 20. Nah, kita bisa menggunakan sintak yang pertama, sintak yang paling atas. Nah, karena sintak yang paling atas adalah untuk membuat atau membangun sebuah VLAN dengan ID 20 yang kita berikan nama marketing. Selanjutnya dapat kita lihat pada komputer pertama di divisi marketing itu terhubung pada switch menggunakan fast Ethernet 0/10. Sedangkan pada komputer yang kedua pada divisi marketing
itu terhubung pada switch menggunakan fast Ethernet 0/11. Nah, jadi kita bisa menggunakan sintak yang kedua dan yang ketiga. Nah, di sini di sintak yang kedua dan yang ketiga kita akan memasukkan interface fast Ethernet 0/10 dan interface fast Ethernet 0/11 masuk ke dalam VLAN 20. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba melakukan konfigurasi dari VLAN di sini menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Ya, dapat kita lihat bersama, ini merupakan desain yang nantinya akan kita lakukan konfigurasi VLAN. Ya, seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada 4 komputer ya, yang mana 2 komputer yang di sisi kiri yang berwarna biru ini adalah divisi accounting, sedangkan di komputer yang berada pada area warna merah ini adalah divisi marketing. Nah, langkah pertama kita harus melakukan proses penginputan alamat IP terlebih dahulu pada masing-masing komputer. Nah, di sini saya sudah menentukan alamat IP-nya. Nah, yang pertama di sini ada alamat IP 192.168.1.1. Selanjutnya ada 192.168.1.2. Selanjutnya ada 168.1.3. Selanjutnya ada 192.168.1.4. Untuk memberikan alamat IP, kita double klik saja pada komputer. Selanjutnya kita pilih desktop, pilih IP configuration. Nah, kita masukkan alamat IP-nya di sini. Ya, 192.168.1.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Terus selanjutnya pada komputer yang kedua di divisi accounting, kita double klik saja, kita pilih desktop, kita pilih IP configuration. Nah, di sini kita masukkan alamat IP-nya yaitu 192.168.1.2 dengan subnet max 255.255.255.0. Selanjutnya di komputer yang ketiga kita masukkan alamat IP-nya, kita pilih desktop, kita pilih IP configuration. Nah, kita masukkan alamat IP-nya yaitu 192.168.1.3 dengan subnet max-nya 255.255.255.0. Untuk komputer yang keempat, kita juga berikan alamat IP. Kita pilih desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini kita masukkan alamat IP-nya 192.168.1.4 dengan subnet max 255.255.255.0. Ya. Oke, proses pemberian alamat IP sudah kita lakukan. Sekarang kita tes jaringan yang sudah kita bangun, sudah terhubung atau tidak. Nah, di sini saya akan tes komputer 1.1 mengirim pesan ke komputer 1.2. Oke, di sini keterangannya sukses ya. Sekarang dari komputer 1.1 saya akan mengirimkan pesan ke komputer 1.4 ya. Sukses. Di sini keterangannya sukses. Jadi di tahap awal ini divisi accounting dapat berkomunikasi dengan divisi marketing. Nah, begitu pula sebaliknya di sisi
divisi marketing juga bisa melakukan komunikasi dengan divisi accounting. Sekarang kita akan membangun sebuah VLAN. Kita double klik pada suite seperti ini. Lalu kita cari CLI. Perintahnya yang pertama adalah enable. Ya, enable, lalu konfigurasi, spasi-T, enter. Nah, di sini tahap pertama kita akan bangun VLAN. Ya, kita akan bangun VLAN terlebih dahulu. Ya, di sini kita sudah membuat atau sudah kita tentukan VLAN 10 dan VLAN 20. Jadi kita buat di sini VLAN 10. Ya. VLAN 10 ini kita beri nama accounting. Name accounting. Nah, seperti ini. Lalu exit. Selanjutnya kita buat VLAN 20 ya, dengan nama name marketing. Ya. Di sini kita sudah membuat VLAN 10 dan VLAN 20. Kita berikan nama VLAN 10 accounting dan VLAN 20 marketing. Ya. Kita bisa lihat VLAN yang kita bangun dengan sintak show spasi VLAN. Ya. Di sini dapat kita lihat ya. VLAN 10 dan VLAN 20 ya, yang mana VLAN 10 bernama accounting dan VLAN 20 bernama marketing. Nah, di sini kita lihat statusnya aktif ya. Jadi VLAN yang kita bangun itu sudah siap kita gunakan. Nah, selanjutnya karena VLAN-nya sudah ada dan sudah ready, sekarang kita akan memasukkan komputer mana saja yang terhubung pada VLAN-VLAN tersebut. Nah, di sini sudah kita tentukan yang masuk dalam VLAN 10 adalah komputer divisi accounting dengan alamat IP 1.1 dan 1.2. Oke, kita lanjut ke sintaknya, yaitu conf spasi T, enter. Nah, kita pilih interface-nya, interface FA 0-1. Nah, interface ini kita lihat dari sini ya, dari sini ya. Jadi teman-teman nanti tinggal dekatkan saja kursornya pada tanda panah yang berwarna hijau ini. Kita akan mengetahui komputer-komputer ini terhubung pada fase Ethernet yang mana gitu loh ya. Di sini alamat IP 1.1 itu terhubung pada fase Ethernet 0-1, sedangkan IP pada alamat IP 1.2 terhubung pada fase Ethernet 0-2, sedangkan komputer pada IP 1.3 itu terhubung pada fase Ethernet 0-10, dan komputer yang memiliki alamat IP 1.4 itu terhubung pada fase Ethernet 0-11. Itu dapat disesuaikan nanti di sini. Ya, interface fase Ethernet 0-1 kita enter saja. Lalu perintahnya switch port spasi mode spasi akses ya. Selanjutnya switch
switch port, akses, VLAN 10. Nah, kita enter. Nah, dengan perintah ini atau sintak ini kita akan memasukkan interface fast Ethernet 0/1 ke dalam VLAN dengan ID 10. Selanjutnya kita akan memasukkan interface yang kedua. Ya. Ini kita exit. Nah, lalu interface fast Ethernet 0/2. Ya. Switch port, mode akses, switch port, akses, VLAN 10. Ya, lalu exit. Oke, dengan konfigurasi yang kedua ini interface fast Ethernet 0/2 sudah kita masukkan ke dalam VLAN dengan ID 10. Nah, selanjutnya kita harus melakukan proses pengecekan apakah benar-benar sudah masuk ke VLAN dengan ID 10. Nah, di sini kita exit. Nah, kita bisa menggunakan sintak show VLAN. Ya, dapat kita lihat VLAN dengan ID 10 dengan nama accounting statusnya aktif. Nah, ada dua fast Ethernet yang sudah terhubung, yaitu fast Ethernet 0/1 dan fast Ethernet 0/2. Yang mana fast Ethernet 0/1 dan 0/2 ini adalah komputer-komputer ya yang ada pada divisi accounting. Berarti kita sudah berhasil memasukkan kedua komputer tersebut ke dalam VLAN 10. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi VLAN pada divisi marketing. Oke. Pada divisi marketing ada dua komputer di sini ya. Yang mana komputer 1.3 itu di fast Ethernet 0/10, sedangkan fast Ethernet dengan alamat IP 1.4 itu berada di 0/11. Jadi perintahnya kita masuk ke konfigurasi dulu. Nah, konfigurasi, lalu interface ya, interface fast Ethernet 0/10 ya. Selanjutnya switch port, mode akses, switch port, akses, VLAN 20 ya. Oke. Dengan sintak ini kita akan memasukkan komputer dengan alamat IP 1.3 pada divisi marketing ya ke dalam VLAN 20. Selanjutnya kita akan memasukkan komputer 1.4 dengan fast Ethernet 0/11 ke dalam VLAN 20. Oke, ini kita exit. Perintahnya interface fast Ethernet 0/11 interface, interface. Oke. Lalu switch port, mode akses, lalu switch port, akses, VLAN 20. Kita enter seperti ini ya.
Dengan sintak ini kita sudah berhasil ya memasukkan interface fast Ethernet 0/11 ke dalam VLAN dengan ID 20. Selanjutnya kita harus memastikan apakah benar-benar sudah masuk ke dalam VLAN 20 ya. Kita gunakan perintah show VLAN. Oke, ya. Pada VLAN 20 ya dengan nama VLAN marketing status aktif. Nah, ini ada dua interface yang sudah masuk ke dalam VLAN 20 yaitu Fast Ethernet 0/10 dan Fast Ethernet 0/11 ya. Jadi komputer pada divisi marketing itu sudah masuk ke dalam VLAN dengan ID 20. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan ya dengan cara mengirimkan pesan. Yang pertama kita tes dulu antar divisi. Ya, di sini divisi accounting akan mengirimkan pesan pada sesama divisi accounting. Keterangannya sukses. Divisi marketing akan mengirimkan pesan kepada divisi marketing. Keterangannya juga sukses seperti ini. Sedangkan jika kita lakukan proses pengiriman pesan beda divisi ini dari divisi accounting maupun divisi marketing, kita lihat hasilnya file ya. Jadi proses pengiriman pesan itu tidak bisa dilakukan. Jadi kenapa proses pengiriman pesan itu tidak berhasil dilakukan? Karena dari komputer ini sudah terhubung ke dalam VLAN yang berbeda. Ya. Komputer yang berada pada segmen biru atau divisi accounting itu sudah masuk ke dalam VLAN 10. Sedangkan komputer yang berada pada segmen merah yaitu divisi marketing itu sudah masuk ke dalam VLAN 20. Oke. Ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.